Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari dengan NIM 23044110002 dari kelas 3A Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai topologi jaringan. Jadi, dalam era digital, jaringan komputer menjadi infrastruktur penting bagi organisasi untuk mendukung komunikasi dan pengolahan data. Pemilihan topologi jaringan yang tepat sangat memengaruhi efisiensi dan stabilitas jaringan. Namun, kurangnya pemahaman tentang jenis-jenis topologi sering menyebabkan masalah seperti gangguan koneksi dan biaya perawatan yang tinggi. Oleh karena itu, memahami topologi jaringan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan kinerja infrastruktur dalam bidang IT. Nah, apa sih topologi jaringan itu? Jadi, topologi jaringan adalah pola atau tata letak fisik dan logis yang digunakan untuk mengatur perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Tata letak ini menentukan bagaimana perangkat seperti komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya saling terhubung, bagaimana data ditransmisikan, serta bagaimana komunikasi antar perangkat berlangsung. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis topologi jaringan. Di sini ada 5 topologi. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi ring, yang ketiga ada topologi star, yang keempat ada topologi tree, dan yang terakhir ada topologi mesh. Nah, langsung saja kita ke topologi yang pertama, yaitu topologi bus. Jadi, topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan di mana semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu kabel utama atau kabel tulang punggung atau sering disebut dengan backbone. Kabel utama ini berfungsi sebagai media transmisi data sehingga semua perangkat dapat saling berkomunikasi melalui kabel tersebut. Jadi ini adalah kabel utama yang digunakan oleh setiap komputer untuk berkomunikasi. Selanjutnya, kelebihan topologi bus yaitu irit kabel dan biaya, instalasi yang mudah dikembangkan, dan kecepatan tinggi. Sedangkan kekurangan topologi bus, gangguan menyebar. Nah, jika salah satu perangkat atau kabel rusak, itu akan mengganggu perangkat-perangkat yang lain. Yang kedua, perawatan sulit. Yang ketiga, lalu lintas yang padat. Dan yang keempat, keterbatasan jarak. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat dalam jaringan terhubung secara melingkar membentuk sebuah cincin. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, yaitu perangkat sebelum dan sesudahnya, sehingga data mengalir dalam satu arah atau unidireksional atau dua arah bidireksional melalui jalur tertutup. Kelebihan topologi ring adalah hak sama untuk semua perangkat, koneksi antar perangkat lebih langsung, identifikasi kerusakan lebih mudah, aliran data yang cepat dan lebih efisien, dan yang kelima, desain sederhana dan mudah dikembangkan. Sedangkan kekurangan topologi ring yaitu sulit menambah atau mengurangi perangkat, rentan gangguan, lalu lintas yang padat, kegagalan terminal kritis, gangguan saat penambahan terminal baru. Nah, yang ketiga ada topologi star. Topologi star adalah jenis jaringan komputer di mana semua perangkat seperti komputer atau printer terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Perangkat pusat ini bertugas mengatur dan mengarahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan topologi star. Yang pertama, isolasi gangguan. Kerusakan pada satu saluran hanya memengaruhi perangkat terkait saja. Yang kedua, keamanan tinggi. Data lebih aman karena aksesnya terpusat. Yang ketiga, tahap terhadap lalu lintas padat. Mampu menangani aktivitas jaringan yang sibuk dengan baik. Dan yang keempat, mudah dikembangkan. Penambahan atau pengurangan perangkat dapat dilakukan tanpa mengganggu jaringan yang lain. Yang pertama, ketergantungan pada hub atau switch.
Seluruh perangkat dalam topologi start bergantung pada hub atau switch sebagai pusat komunikasi. Jika perangkat pusat ini gagal, seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, biaya instalasi yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan topologi lain seperti bus atau ring, topologi start membutuhkan lebih banyak kabel karena setiap perangkat harus langsung terhubung ke perangkat pusat. Yang ketiga, pemeliharaan lebih rumit. Jika terjadi masalah pada hub atau switch, diagnosa dan perbaikan bisa memakan waktu karena semua perangkat terhubung secara terpusat. Yang keempat, kemacetan pada hub atau switch. Jika ada banyak perangkat yang aktif bersamaan, lalu lintas data bisa menumpuk pada perangkat pusat dan mengurangi efisiensi dan kinerja jaringan. Yang kelima, skalabilitas terbatas. Kapasitas hub atau switch menjadi batasan dalam menambah perangkat ke jaringan. Topologi tree adalah jenis topologi jaringan yang menggabungkan karakteristik topologi start dan bus. Dalam topologi ini, perangkat terhubung dalam struktur hierarki yang menyerupai pohon, di mana satu perangkat pusat bertindak sebagai akar dan perangkat lainnya bercabang dari perangkat pusat tersebut. Nah, kelebihan topologi tree: yang pertama, mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. Dua, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang ketiga, manajemen data yang baik. Sedangkan kekurangan topologi start: ketergantungan pada hub, biaya yang tinggi, masalah berjenjang. Jika salah satu perangkat rusak, otomatis akan berpengaruh pada perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Nah, yang keempat, kinerja lambat. Yang kelima adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Dalam topologi ini, semua perangkat memiliki jalur koneksi langsung satu sama lain yang memungkinkan komunikasi terjadi tanpa bergantung pada perangkat tertentu. Kelebihan topologi mesh: cepat mendeteksi gangguan. Jaringan dapat dengan mudah mengidentifikasi kesalahan atau gangguan. Keamanan data tinggi. Yang ketiga, fault tolerance, atau jika satu koneksi rusak, jaringan tetap berfungsi melalui jalur lain. Yang keempat, troubleshooting mudah, artinya mempermudah identifikasi dan perbaikan masalah dalam jaringan. Kekurangan topologi mesh: instalasi rumit, biaya tinggi, kurang praktis, kesulitan pengelolaan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, yaitu topologi jaringan adalah tata letak yang menggambarkan hubungan antara perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Setiap jenis topologi seperti bus, ring, start, tree, dan mesh memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan topologi yang tepat bergantung pada kebutuhan, skala jaringan, dan anggaran yang tersedia. Topologi yang baik dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, mempermudah pengelolaan, dan memastikan kestabilan jaringan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.